Pro dan kontra itu pasti ada gitu. Mereka juga pengen seperti Oke. saya. Menjadi presenter, sempat ada cibiran. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini saya bersama Mbak Desi. Pertama kali saya tahu beliau ketika menjadi presenter di Madura Channel. Kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Abil. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kita lama nggak ketemu ya. Terakhir kapan ya? Terakhir masih macan produksi. Setelah itu kita udah nggak pernah ketemu. Karena dengan kesibukan masing-masing tentunya. Yang pasti lebih sibuk Mas Abil deh kayaknya. Enggak. Itu kira-kira berapa tahun kita nggak ketemu, Mbak? Kita macan off produksi itu akhir 2015 yang bersama STT. Oke. Tapi dengan Bapak MH Said Abdullah kita off produksi itu 2014. Oke. Jadi mungkin setelah akhir 2014 kita yang sudah sangat jarang bahkan tidak pernah bertemu nih kayaknya. Padahal masih satu jalur ya. Kita sama-sama masih di media gitu. Tapi mungkin sekarang udah beda profesi. Mas Abil udah sering di lapangan. Itu dia. Saya sudah di meja redaksi. Di meja redaksi. Pertama kali terjun sebagai presenter, langsung presenter atau apa ketika itu? Saya awal ikut presenter competition di Macan. Oke, ada kompetisinya berarti? Ada kompetisinya, kira-kira tahun 2008, ya akhir 2007 ke 2008. Itu presenter competition pertama kali Macan itu baru produksi gitu. Jadi ikut setelah beberapa waktu seleksi, akhirnya dapat juara terbaik bahasa Madura karena di situ ada kategorinya. Ada kategori bahasa Madura, bahasa Indonesia sama entertainment. Itu diambil 3 kategori itu dengan masing-masing satu juara gitu. Per masing-masing kategori. Iya, per masing-masing kategori. Dan setelah dapat itu akhirnya ditawarin untuk jadi presenter bahasa Madura. Cuma di waktu itu waktunya nggak tepat, timingnya nggak tepat karena masih juga ngajar benturan waktu. Oh, sebelum ke Madura Channel sudah ngajar? Sudah ngajar jadi guru. Berarti sudah lulus kuliah, Mbak? Proses kuliah. Proses selesai kuliah? Iya, belajar ngajar sih. Oke, belajar ngajar. Akhirnya yang di Macan itu dipending lah, nggak jadi tanda tangan kontrak. Di Macan itu ketika sudah dapat juara presenter competition kategori terbaik bahasa Madura gitu. Terus kemudian memilih masuk di sana apa setelah sempat gagal tanda tangan kontrak? Setelah itu kira-kira 1 tahun, 2009 tepatnya Oktober 2009 ditawarin lagi karena waktu itu ada presenter yang mau cabut gitu, mau off. Akhirnya ditawarin lagi. Akhirnya dapatnya timingnya tepat, nggak benturan dengan ngajar. Akhirnya masuk di Macan 2 Oktober 2009. Kak jadi presenter atau jadi yang lain sejak kapan itu? Sebenarnya udah dari dari sekolah, dari SMA itu sudah berorganisasi dan dituntut untuk sering tampil lah di depan umum ketika misalkan Isra Mi'raj karena kan masuk OSIS nih. Jadi apa-apa itu kan pasti panitianya OSIS dan dipilihnya mengenai presenter, mengenai apa nih pasti dari OSIS. Jadi belajarnya dari itu gitu. Belajar ngomong, belajar tampil di depan umum gitu. Dari hal itu sih nggak ada background khusus les atau apa gitu, nggak ada. Dan itu berlanjut selama masa kuliah gitu, pengalaman berorganisasinya? Iya. Jadi bekal yang baik nih. Cukup gitu? Cukup. Ini yang menarik nih, pertama kali menjadi presenter, kesulitan baik itu di produksinya atau di lingkungannya bagaimana? Kan perempuan.
Iya benar, tapi alhamdulillahnya sih di Macan itu kekeluargaannya kental banget Oke. di awal. Di awal itu kita lebih banyak presenter perempuan memang Oke. daripada laki-laki gitu. Bahkan mungkin pertama kali saya gabung ke Macan itu memang presenternya semua perempuan. Jadi saya di kategori bahasa Madura meskipun saya nggak punya background eh, ini bahasa Madura, karena bahasa Madura itu kan memang ada pakem-pakemnya, memang ada Kata-kata, oke. tingkatan-tingkatannya gitu. Ini satu tantangan yang ya lumayan berat bagi saya. Di awal-awal banyak saya anggapnya netizen sih yang komen ini salah, ini pengucapannya salah, ini pengajaannya salah gitu. Ini artinya bukan seperti itu gitu. Jadi itu yang sering kita bahas dengan produser, yang sering kita ini komunikasikan gitu bagaimana. Bahkan ketika pertama kali saya gabung di Macan itu saya dengan kosakata bahasa Madura nih. Masih megang gitu ya? Masih magang Oke. nih. Jadi ketika kita dubbing berita itu karena kan kita dapatnya bahasa Indonesia nih. Oke. Berita Oh, bahasa diterjemahkan Indonesia. sendiri? Diterjemahkan sendiri. Oke. Nah, Jadi satu pegang beritanya yang mau didubber gitu, Oke. yang mau didubbing, satunya kita pegang kosakata. Jadi ya maklumlah lagian waktu itu di Macan itu belum ada yang benar-benar pure untuk ngajarin bahasa bahasa Madura. Madura. Jadi otodidak juga ya? Otodidak semua sih waktu itu. Jadi seiring berjalannya waktu, dari awalnya nggak terbiasa pakai bahasa Madura, yang kita pakainya kan yang tengah-tengah gitu, nggak kasar oke. tapi nggak halus juga gitu, yang biasa umum dibicarakan orang-orang Madura gitu. Jadi ya itu tantangannya sih. Itu sampai tahun 2014, itu masih tetap ngajar dan tetap jadi presenter gitu? Iya, tetap ngajar dan presenter juga. Tuntutan penampilan jadi presenter dan penampilan menjadi seorang guru, ada perbedaan nggak? Misalkan mohon maaf nih dari segi kostum atau apa? Oke. Pasti ada perbedaan. Saya kan ngajarnya di pelosok, Oke. di daerah Rubaru 2 tepatnya, SDN Rubaru 2 Sumeneb. Dan di sana kita harus berpenampilan muslimah tentunya. Oke, banget Karena ya? iya, Oke. karena di sekeliling itu banyak pondok pesantren. Oke. Yang tentunya kita muslimah, dan muslimahnya itu nggak apa ya, nggak ketat gitu, nggak ya pokoknya Masih gimana. longgar-longgar saja lah, Ah. oke. Terus kita menyesuaikan juga dengan daerah sekitar gitu, bagaimana penampilan warga di sana. Kita tentunya nggak apa ya, nggak bikin mereka melihat kita tuh kok beda gitu, mencolok gitulah. Tapi ketika kita sudah presenter, karena di awal-awal saya ini masih belum berpenampilan muslimah nih. Oke. Bagaimana dengan itu? Jadi ketika kita sudah di Macan ya profesional aja gitu, kita tampil sesuai dengan kebutuhan presenter seperti apa, kita make up, kita berpenampilan ya bagaimana kita bercerminnya ke minimal ke teman-teman presenter, news anchor yang bisa kita Jadikan panutan. jadikan panutan gitu, TV-TV nasional gitu. Meskipun memang ada sedikit perbedaan lah gitu. Pada saat itu fokus ke menjadi presenter, sempat ada cibiran. Ya pastilah gitu. Karena memang background saya itu kan bukan dari apa ya, background kuliah saya itu bukan memang khusus untuk komunikasi. Oke. Terus pertama, kedua itu saya itu langsung dihadapkan dengan berita yang menyajikan bahasa Madura. Tentunya banyak kalangan yang mengomentari, yang inilah, bahkan pernah ada yang langsung ngomong ke saya gitu. Ngomong apa mereka? Ya mereka sebenarnya ngomongnya itu kayak ini sih, apa ya, kayak kata-kata yang kamu ucapkan itu pelafalannya bukan seperti itu gitu. Oke. Nanti itu merubah makna. Itu juga saya
lihat itu sebagai pembelajaran sih gitu. Jadi ketika dia berdialog dengan saya seperti itu, saya juga nanya, ini harusnya gimana gitu. Jadi kan itu nanti ada solusi gitu untuk memberikan pelajaran bagi saya ke depannya, bacanya yang benar, pelafalannya yang benar, dan akhirnya artinya juga benar dan diterima masyarakatnya juga benar gitu. Itu kan menjadi kritikan yang membangun. Kalau misalkan yang sekedar mencibir hanya karena dongkol, nggak terima gitu, itu ada nggak yang seperti itu? Pasti ada lah. Selama menjadi presenter. Pasti adalah pro dan kontra, itu pasti ada gitu. Apalagi media lokal kan. Media lokal. Saat itu presenter karena yang ada hanya di Madura Channel ya, atau ada? Iya, di Madura Channel, yang visual di Madura Channel gitu. Ya pasti ada lah. Entah itu karena mereka juga pengen seperti saya. Karena bukan ria, nggak terima aja gitu ya, Karena mereka itu pengen seperti, karena memang anggapannya ketika jadi presenter waktu itu, presenter Madura Channel yang satu-satunya visual gitu, visual di Madura gitu ya, itu sudah gimana gitu kan. Jadi saya anggap itu adalah bagian dari mereka pengen seperti saya, atau mereka nggak punya kesempatan seperti saya gitu. Pasti pro dan kontra pasti ada lah gitu. Ya saya ini anggap dan pikir mereka pengen sih seperti saya, cuma belum ada kesempatan. Kalau melihat zamannya kan itu presenter sekalian artis ya. Bisa, pada saat itu. Bisa. Perilaku-perilaku yang kemudian secara harfiah antara laki-laki dan perempuan, misalkan perilaku-perilaku menjatuhkan atau di luar kerja presenternya ada juga yang kayak memandang sinis, yang tapi itu misalkan dari laki-laki atau dari lawan jenis gitu. Ada perilaku-perilaku gitu nggak? Ada sih. Mohon maaf, istilahnya saya itu direndahkan gitu. Ada yang sampai seperti itu nggak? Ngerasa seperti itu nggak? Kalau ngerasanya enggak. Kalau ngerasanya enggak merasa direndahkan gitu. Karena positif saja ya. Positif saja. Tapi mungkin yang berpikiran seperti itu tuh banyak gitu. Mereka memandang kerja di Macan, status presenter dengan berkumpul dengan banyak laki-laki gitu, pastilah karena mereka nggak tahu gitu kita produksinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, pasti timbul lah pemikiran-pemikiran seperti itu, karena dengan satu kantor dengan banyak laki-laki yang keluar masuk istilahnya gitu, karena yang laki-laki kan kebanyakan wartawan, produksi di luar gitu, mereka melihatnya keluar masuk gitu. Terus kita ketika hunting produksi keluar gitu, kita ambil berita keluar, pasti kan barengnya laki-laki gitu, pasti itu menjadi ini sih catatan tersendiri gitu. Meskipun saya nggak memandang mereka sebagai yang ingin menjatuhkan atau membenci gitu.